Yahudi ini adalah orang yang suka menyebarkan hoax, orang yang suka membuat rumor, orang yang suka menimbulkan huru-hara dan fitnah, mengadakan berita-berita bohong. Berikutnya ada kejadian yang menyedihkan. Meninggal dua orang yang sangat cintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Kulthum bin Hadam. Kulthum ini adalah orang yang telah masuk Islam sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan waktu Nabi berhijrah turun di Quba, tidur di rumah Kulthum ini. Tidur di rumah Kulthum bin Hadam selama 4 malam. Manusia yang mulia, berakhlak baik, dermawan. Dia menjamu insan pilihan Allah, insan yang diberkahi oleh Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Meninggal dunia, Nabi bersedih, kaum muslimin juga bersedih. Yang kedua, meninggal namanya disebut Abu Umamah, namanya As'ad bin Zurarah. Orang yang pertama membaiat Nabi pada baiat Aqabah yang kedua. Itulah orang pertama baiat Nabi, dan juru dakwah Nabi yang menemani Mus'ab bin Umair, ya, wakil Nabi di Madinah. Dan yang mengurus tanah tempat dibangunnya masjid Nabi, dia, di mana dua anak yatim, Sahal dan Suhail, anak angkat dari Abu Umamah ini. Anak angkat beliau, As'ad bin Zurarah ini disebut Abu Umamah. Meninggal dunia. Ini juga membuat Nabi sedih dan kaum muslimin ikut sedih. Kemudian kaum Yahudi mengambil kesempatan untuk kampanye anti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bilang, "Lau kana Muhammadun nabiyyan lama mata sahibuh." Kalau benar Muhammad itu nabi, pasti kawannya itu tidak mati. Nabi apa itu? Kawannya enggak bisa dia tahan kematiannya. Sedangkan kami orang mati. Nabi kami bisa menghidupkan orang mati. Ini kawannya, pendukung dia, enggak bisa dia hambat kematiannya. Dihembuskan ke seluruh pelosok negeri bahwa Muhammad itu bukan Nabi. Buktinya kawannya meninggal, enggak bisa Nabi mengatakan, "Inni la amliku li nafsi wa ashabi min Allahi syai'a." Aku ini tidak dapat membela diriku dan kawan-kawanku dalam menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya apa? Orang-orang yang berbudi ini, kalau mereka meninggal memang kita bersedih hati. Di samping bersyukur dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, kita juga berasa sedih, ada rasa ikut kita di dalam kepedihan, kepilauan. Kemudian di sini nampak Yahudi ini adalah orang yang suka menyebarkan hoax, orang yang suka membuat rumor, orang yang suka menimbulkan huru-hara dan fitnah, mengadakan berita-berita bohong, menghembuskan berita-berita khurafat dan tahayul. Nah, ini Yahudi. Maka kita jangan mendengar omongan mereka. Sampai sekarang sama.
Suka sekali merekayasa. Yang enggak ada bisa dibuat ada. Direka-reka, direkayasa sehingga disangka orang-orang itu yang benar, padahal bukan. Itu tabiat Yahudi. Maka kita jangan mereka-reka, jangan. Jangan buat yang tidak-tidak. Itu tabiat orang Yahudi. Kemudian a'izza'i wa hibban rahimakumullah, ada berita gembira. Saat itu lahir 2 orang anak manusia. Bagi kaum muslimin, yang satu anak lahir dari pengungsi atau orang yang berhijrah dari Mekah, yang satu anak orang Ansar. Kenapa jadi berita hangat? Karena menurut orang yang Yahudi, orang Islam sudah disihir oleh ahli-ahli sihir dan mereka tidak punya keturunan lagi. Mereka sudah membuat satu berita di seluruh negeri bahwa orang Islam tidak akan punya anak lagi karena sudah disihir oleh tukang sihir mereka, tidak akan punya anak lagi. Ternyata lahirlah seorang anak manusia diberi nama Abdullah bin Zubair. Ayahnya Zubair bin Awam, ibunya Asma, kakak Aisyah, putri dari Sayyidina Abu Bakar. Lahir di Quba. Lahir di Quba. Namanya Abdullah bin Zubair, anak Asma binti Abi Bakar. Ayahnya Zubair bin Awam. Itu putra pertama. Dibawa oleh ibunya kepada Nabi. Hari pertama terus dibawa. Enggak usah tunggu sampai 44 hari, bawa aja. Asal jangan kena angin. Jangan jauh-jauh sekali. Kemudian ditahnik oleh Nabi. Nabi mengunyah kurma, lalu ditahnik di langit-langitnya. Makanan pertama yang ditelan oleh anak ini adalah air liur Nabi bersama kurma. Air liur Nabi bersama kurma ditahnik di langit-langitnya. Abdullah bin Zubair. Rasulullah berdoa untuk keberkahannya. Saleh sekali dia. Tapi nanti dia dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Dibunuh dia. Berselindung dan bersembunyi di dalam Ka'bah. Ka'bah digranat oleh Yazid dan ini dicincang-cincang. Ibunya sudah buta, tak bisa lihat lagi, menangis nasib anaknya. Tapi orang saleh dan pemimpin kaum muslimin. Nanti ini baru lahir. Yang kedua, dari kalangan Ansar lahir seorang anak bernama An-Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir, salah seorang perawi hadis. Nu'man bin Bashir ini lahir dari keluarga kaum Ansar, yang tadi dari keluarga Muhajirin. Dengan lahir 2 putra ini menjadi pertanda bahwa apa yang dihembuskan oleh orang Yahudi itu hanya hoax, hanya isapan jempol, hanya usaha memberi pengaruh pada orang supaya jangan masuk Islam, takut nanti enggak punya anak. Jangan masuk Islam, nanti kamu mandul. Sebab tukang-tukang sihir sudah bersatu semua, sudah menjampi-jampi orang Islam supaya tidak punya anak. Enggak ada jalan lagi kecuali membuat hoax-hoax dan isu-isu, rumor-rumor, berita-berita bohong seperti itu. Nah, maka jangan ikut. Kemudian berita gembira yang lain adalah Nabi kawin dengan Aisyah pada bulan Syawal. Nikahnya sudah dulu di Mekah. Nikah dulu umur Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar, umur 6 tahun, baru 6 tahun. Bolehkah nikah dengan anak 6 tahun? Boleh, asal jangan digauli, jangan ditiduri, boleh. Kemudian pada bulan Syawal Rasulullah SAW bana, kawin di rumah Abu Bakar di siang hari, ya, bulan Syawal. Kira-kira jauhnya 1 mil dari Masjidil Haram.
sebelum Abu Bakar diberi tempat dekat dengan Masjidil Haram. Dulu rumahnya jauh ke sana, kira-kira 1 mil. Jadi Nabi kawin dalam bulan Syawal. Maka banyak orang kita kawin bulan Syawal. Tapi dalam adat jahiliyah nggak boleh kawin pada bulan Syawal. Dan tidak boleh kalau diapit oleh 2 hari raya. Itu adat jahiliyah. Apa yang bisa diambil pelajaran? Bisa nikah dengan anak di bawah umur dalam Islam asal jangan digauli. Galak-galak di tanah, nah, beda tanah mentang. Jadi meme tanah dalam Islam mana ni? Bentar lagi nikah je. Cewek-cewek ilmu 2 tahun. Dia begitu dilamar, dinikahi walaupun enggak ditiduri. Kemudian boleh ditiduri kalau dia memang sudah mengizinkan. Aisyah badannya besar. Orang Arab walaupun umur 9 tahun mungkin sama dengan anak SMA di tempat kita. Anak kita SMA mungkin bukri kecil. Ini badannya besar. Bukan dengan maya. Tu Rasulullah lagi yang bukan dengan maya. Anak kain naur ke lagi. Bazar-bazar jahat mencaci Rasulullah. Nabi nikah di siang hari dan meniduri Aisyah di siang hari. Ini juga jadi bantahan. Orang dalam adat jahiliyah tidak boleh meniduri istri kali pertama kecuali di malam hari. Rasulullah melakukannya bukan karena enggak sabar, ingin menghilangkan adat-adat yang tidak benar. Kayak karap uro-uro namanya. Ini orang kelangnya. Rasulullah SAW bukan karena enggak sabar lagi, bukan. Dilakukan hal ini untuk menghilangkan adat dan tradisi dan sakaan yang didasarkan pada khurafat. Nah, aizza'i wa hibba'i rahimakumullah. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada bulan Syawal itu membina rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada waktu? Masih. Baik. Berita yang menyedihkan ialah orang-orang Muhajirin sekarang diancam oleh orang-orang Mekah untuk dihabisi. Dikirimi surat ke mereka. Jangan terlalu berbangga karena kalian bisa lari dari kami. Tunggu sebentar lagi, kami datang ke halaman rumahmu, kami habisi, kami cincang-cincangi, kami cabut pohon-pohon yang ada di sekitar di depan rumah. Kalau enggak, bukan orang Quraisy kami, kalau bukan pemimpin orang Arab. Ancam. Sudah mulai Nabi diganggu. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya disurati oleh orang Quraisy dari Mekah supaya mempersiapkan kawan-kawan untuk mengusir Nabi dan membunuh kaum muslim. Padahal sudah buat perjanjian dengan Nabi bahwa mereka ikut dalam jamaah kaum muslim. Pengkhianatan terjadi di awal-awal kehidupan, belum sampai setahun terjadilah ancaman-ancaman yang membuat Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan diri dengan membentuk satuan-satuan militer yang dulu tidak ada, yaitu turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 39, 40 dan 41. Udhina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ay yaqulu rabbuna Allah. Diizinkan untuk mempertahankan diri, mempersiapkan
senjata, kekuatan militer bagi orang-orang yang diperangi dan orang yang diusir dari negeri, dizalimi, dan Allah pasti mampu menolong orang-orang ini, yaitu orang-orang yang telah diusir dari negeri mereka tanpa hak. Kesalahan mereka hanya anqalu rabbuna Allah, karena berkeyakinan Tuhan kami adalah Allah, tidak ada kesalahan yang lain. Mereka tidak buat keonaran, cuman anqalu rabbuna Allah, karena mereka berkeyakinan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Azza wa jalla rahimakumullah. Sampai segini dulu, insyaallah kita sambung minggu yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.